Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Pada sehat semua ya. Ya, selamat datang kembali yaitu di pelajaran Bapak, yaitu di mata pelajaran fikih. Sebelum kita mulai pelajaran fikih, Bapak absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, pada masuk semua ya. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, yaitu Bapak akan mengulang. Kita akan mengulas pelajaran atau materi yang sebelumnya. Ada yang tahu materi sebelumnya tentang apa? Ya, coba Rudi. Ya, betul. Materi sebelumnya yaitu tentang rukun Islam. Coba, ada yang tahu ada berapa rukun Islam? Coba Bayu. Ya, betul. Rukun Islam ada 5. Ada yang bisa menyebutkan? Coba rukun Islam yang pertama, ada yang bisa jawab? Ya, Fatimah, coba rukun Islam yang pertama. Ya, betul. Rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian rukun Islam yang kedua, ada yang bisa jawab? Coba Saskia, rukun Islam yang kedua. Ya, hebat, betul. Rukun Islam yang kedua yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian rukun Islam yang ketiga. Ada yang bisa jawab rukun Islam yang ketiga? Coba, Mauren, rukun Islam yang ketiga. Ya, betul. Rukun Islam yang ketiga yaitu membayar zakat. Kemudian rukun Islam yang keempat. Coba Ari, rukun Islam yang keempat. Hebat. Rukun Islam yang keempat yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian rukun Islam yang terakhir, ada yang bisa jawab rukun Islam yang terakhir? Coba Rizik, rukun Islam yang terakhir. Ya, betul. Rukun Islam yang terakhir yaitu pergi haji jika mampu. Alhamdulillah, berarti murid-murid Bapak ini pada cerdas, pada hebat, pada paham yaitu tentang rukun Islam. Kemudian berikutnya yaitu materi kita yang akan kita bahas saat ini yaitu materi tentang sholat jamak dan sholat qashar. Ya, materi tentang sholat jamak dan sholat qashar. Ada yang tahu apa itu sholat jamak? Sholat jamak yaitu sholat yang digabungkan. 2 sholat fardu di dalam satu waktu. Ya. Jadi namanya sholat jamak itu sholat yang digabung atau penggabungan 2 buah sholat fardu di dalam satu waktu. Dan sholat jamak ini dibagi menjadi 2. Ada sholat jamak takdim dan ada sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim yaitu menggabungkan 2 buah sholat fardu pada waktu sholat yang pertama. Contoh, ketika kita mau melaksanakan sholat zuhur dengan asar, maka dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Dan pada ingin mengerjakan sholat maghrib dan isya, maka dikerjakan di waktu maghrib. Itu namanya sholat jamak takdim. Kemudian sholat jamak takhir yaitu menggabungkan 2 buah sholat fardu pada waktu sholat yang kedua. Yaitu contohnya ketika kita melaksanakan sholat zuhur dengan asar, maka dikerjakan di waktu asar. Kemudian kita mengerjakan sholat maghrib dan isya, maka dikerjakan di waktu isya. Itu namanya sholat jamak takhir. Kemudian syarat-syarat sholat jamak. Apa sih syarat-syarat sholat jamak? Yang pertama yaitu sedang dalam perjalanan jauh atau musafir. Yaitu sholat jamak boleh dilaksanakan yaitu sedang dalam perjalanan jauh atau minimal sekurang-kurangnya 90 kilometer. Yang kedua, perjalanan jauh itu dilakukan dengan tujuan yang baik, bukan dengan tujuan maksiat atau berbuat kejahatan. Yang ketiga, jika tidak dalam perjalanan jauh, maka dalam keadaan sakit atau kesulitan yang dia tidak dapat mengerjakan sholat itu secara tepat waktu.
Kemudian membaca niat sholat jamak, dan sholat jamak itu bukan sholat yang dikodok. Yang terakhir, melakukan sholat secara tertib dan berurutan. Dan sholat yang bisa dijamak yaitu sholat zuhur dengan sholat asar, dan sholat maghrib dengan sholat isya. Kemudian berikutnya yaitu pengertian sholat qashar. Sholat qashar yaitu sholat yang diringkas, yaitu meringkas jumlah rokaat sholat yang 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Ya, sholat qashar itu meringkas jumlah rokaat yang sholat 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Kemudian syarat-syarat sholat qashar hampir sama dengan sholat jamak. Yang pertama yaitu sedang dalam perjalanan jauh, yaitu sekurang-kurangnya 90 kilometer. Yang kedua, perjalanan dilakukan dengan tujuan yang baik. Yang ketiga, sholat yang dapat diringkas atau dikosor yang berjumlah 4 rakaat, yaitu cuma ada 3 sholat, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Kemudian membaca niat sholat kosor, dan sholat yang dikosor bukan sholat kodok. Yang terakhir, melakukan sholat secara tertib dan berurutan. Itu materi kali ini, yaitu tentang sholat jamak dan sholat kosor. Udah paham? Bagus. Kalau sudah paham, sekarang Bapak yang bertanya, oke? Yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Yang pertama yang Bapak tanyakan, apa itu sholat jamak? Coba Rudi. Ya, ya hebat, betul. Sholat jamak itu sholat yang digabung atau menggabungkan dua buah sholat fardu menjadi satu waktu. Ya, hebat Rudi. Kemudian sholat jamak ada berapa macam? Coba Andi. Ya, hebat, betul Andi. Sholat jamaah itu ada dua macam, yaitu sholat jamaah takdim dan sholat jamaah takhir. Berikutnya, sholat-sholat apa saja yang bisa dijamak? Coba ayo jawab. Ya, betul, ayo, hebat. Sholat-sholat yang bisa dijamak, yaitu sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Kemudian sholat qashar. Ada yang bisa jawab sholat qashar? Ya, coba Adi. Ya, betul. Sholat qashar yaitu sholat yang diringkas. Yaitu sholat yang dapat diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Sholat-sholat apa yang bisa dikosor? Coba Nuaira. Ya, hebat, betul. Sholat yang dikosor yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Hebat, murid-murid Bapak berarti sudah paham yang dimaksud dengan sholat jamak dan sholat kosor. Alhamdulillah, sekarang berarti materi kali ini atau materi hari ini telah selesai. Mari sama-sama kita tutup materi hari ini dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.